Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Asr, di mana pada suratul Asr Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita segenap manusia bahwa keadaan asal manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian pada kesempatan ini kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan menyebutkan lafaz wailun, dan lafaz wailun di mana lafaz ini tidak menggunakan alif lam merupakan uslub yang tidak lazim digunakan di dalam bahasa Arab. Biasanya dalam bahasa Arab suatu kalimat itu diawali dengan lafaz yang beralif lam. Namun terkadang tidak diawali dengan lafaz yang beralif lam karena ada tujuan yang khusus. Di mana dalam hal ini lafaz wailun atau ayat wailul likulli humazatil lumazah ini merupakan doa. Tapi doa di sini bukan doa untuk mendapatkan kebaikan, tapi untuk mendapatkan wailun. Wailun sendiri adalah kalimat yang bermakna ancaman. Secara lafziyah memiliki beberapa makna. Ada yang menafsirkan wailun itu adalah kebinasaan, dan ada juga yang menafsirkan wailun adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam. Apapun makna yang kita gunakan, keduanya mengandung makna ancaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman berupa kebinasaan dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Siapakah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala? Likulli humazatil lumazah. Likulli
ini adalah lafaz yang menunjukkan keumuman, yaitu kepada semua, kepada seluruh humazatin lumazah. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan arti daripada al-humazah wal lumazah. Beliau mengatakan alladzi yahmizun nasa bi fi'lihi wa yalmizuhum bi qawlihi. Orang yang mencelah, mengejek manusia dengan perbuatannya dan ucapannya. Jadi kata humazah dan lumazah, ada di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwa ini adalah dua kata untuk satu makna, sehingga pengulangan yang disebutkan di dalam ayat ini bermakna penguatan. Tapi ada juga yang mengatakan berbeda antara humazah dan lumazah. Dan itu yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di, bahwa humazah itu adalah mencelah dengan perbuatan. Ya, maksudnya dengan perbuatan adalah dengan isyarat. Terkadang seseorang mengejek, mencela tidak dengan ucapannya, tapi dengan isyarat-isyarat, baik isyarat dengan matanya, dengan mulutnya, dengan apa saja yang ada di tubuhnya, ya, ia bisa gunakan untuk mengejek orang lain. Adapun al-lumazah itu mengejek, mencelah dengan lisannya. Dan kata humazatil lumazah ini mengandung makna mereka sangat sering, mereka banyak mengejek orang lain, baik dengan perbuatannya ataupun dengan ucapannya. Wa man sifatu hadza al-hammaz al-lammaz annahu la hamma lahu, wa min sifati hadzal hammaz wal lammaz annahu la hamma lahu siwa jam'il mal. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang yang suka mengejek itu adalah jama'a alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi ini adalah sifat yang identik pada orang yang suka mencela. Itu biasanya dalam urusan harta juga sangat tamak. Dia mencintai harta melebihi daripada kadarnya, melebihi daripada batasannya. Pada ayat yang selanjutnya Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan menghitungnya, yang dimaksud di sini adalah dia mengumpulkan harta dan menghitungnya setiap saat, setiap waktu dia menghitungnya, disebabkan ia sangat mencintai hartanya. Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan di antara bentuk jama'a malan wa 'addadah adalah ia selalu menghitung setiap pagi dan setiap petang, meskipun tidak ada pertambahan dan pengurangan pada hartanya. Jadi dia selalu ingin melihat hartanya, padahal dia tahu ya jumlahnya seperti itu, tidak berkurang dan tidak bertambah, tapi dia terus hitung karena dia sangat mencintainya. Adapun orang yang keluar masuk hartanya, apalagi kalau dia berdagang, maka tentu tidak masuk di dalam ayat ini. Tapi yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah orang yang menghitung hartanya padahal tidak terjadi penambahan dan pengurangan, tapi dia menghitungnya karena kecintaannya yang sangat besar pada harta tersebut. Dan ini telah diingatkan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa ketika seseorang cinta kepada hartanya dengan cinta yang berlebihan, maka inilah yang mengakibatkan munculnya sifat bakhil.
ketika seseorang selalu menghitung-hitung hartanya, yang dimana ia menghitungnya karena takut berkurang atau karena ia sangat cinta kepada harta tersebut, maka ketika ada anjuran atau ajakan untuk berinfak, untuk bersedekah, maka yang langsung tergambar di dalam pikirannya bahwa hartanya sekian saat ini sekian. Kalau dia berinfak maka akan berkurang. Maka dia tidak jadi berinfak karena takut berkurang hartanya. Padahal kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah berkurang harta seseorang disebabkan oleh sedekah. Ya, kenapa? Karena sedekah itu memberikan keberkahan di dalam harta kita. Dan keberkahan itu adalah kebaikan yang bertambah tanpa ada batasannya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ia mengira bahwa hartanya tersebut akan mengekalkannya fid dunya, akan mengekalkannya di dunia, baik itu mengekalkan, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, baik itu mengekalkan dalam arti jasadnya yang kekal atau mengekalkan dalam arti namanya disebut-sebut bahwa dia itu adalah orang yang banyak hartanya, sudah meninggal tapi orang menyebut-nyebutnya. Falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluh fi tanmiyati malihi alladhi yadhunnu annahu yunammi umrahu. Ketika seseorang mengira bahwa harta tersebut akan mengekalkan dirinya, maka seluruh usahanya, seluruh jerih payahnya akan ia alihkan untuk mencari harta dan terus berusaha meningkatkan jumlah daripada harta yang dimilikinya, karena ia berpemahaman bahwa dengan harta yang terus bertambah ini akan menambah umurnya di dunia. Makanya di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan kalla. Ya, kalla itu tidak seperti itu. Ya, tidak demikian hakikatnya. Tidak demikian bahwa harta itu mengekalkan. Ada juga yang mengatakan kalla di sini artinya haqqan, ya, sungguh benar-benar. La yumbadanna ay la yutrahanna, akan dilempar. Siapa yang akan dilempar? Yang sifatnya seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya. Humazatil lumazah jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala la yumbadanna, akan dilempar fil hutamah, ke dalam neraka al-hutamah. Ini ancamannya. Jadi tadi disebutkan sifat-sifatnya, kemudian disebutkan ancamannya, supaya kita menjauhi sifat-sifat tersebut. Karenanya dalam agama kita selain ada ibadah yang berkaitan dengan fisik, maka di sana juga ada yang berkaitan dengan harta. Nah, ibadah yang berkaitan dengan harta ini adalah wasilah yang telah Allah siapkan agar kita terhindar dari sifat-sifat buruk seperti yang disebutkan di dalam ayat. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an uslub yang seperti ini sering kita dapatkan. Al-qaryah mal qaryah wa ma adraka mal qaryah. Di sini wa ma adraka mal hutamah. Dan ini adalah uslub yang menunjukkan bahwa al-hutamah ini adalah tempat di mana manusia diazab dengan azab yang sangat berat, dengan azab yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sedikit memerinci tentang al-hutamah, yaitu narullahil muqadah.
Dia adalah neraka api yang menyala, di mana uquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Yang di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa panasnya neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini adalah bukti betapa panasnya api tersebut, di mana ia membakar bukan hanya bahagian luar dari tubuh kita, tapi sampai ke dalam hati kita, bahagian dalamnya juga terbakar. Bahkan di antara siksa api neraka seperti yang disebutkan di dalam surah An-Naba, illa hamiman wa ghassaqa. Minumannya ahli neraka itu adalah air nanah dan air yang sangat panas. Dan saking panasnya kalau ahli neraka meminumnya maka terputus-putus ususnya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksaan tersebut. Kemudian yang lebih buruk lagi dari itu, di mana Allah katakan innaha alaihim mu'sadah. Sungguhnya orang yang diazab di dalamnya tidak bisa keluar, tertutup, tidak mungkin dia keluar, tidak mungkin dia lari. Tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk meninggalkan azab itu. Dia akan terus diazab. Seperti di dalam surah Al-Furqan, inna azabaha kana gharama. Sungguhnya siksanya neraka jahanam itu gharam, maksudnya selalu menyertai dan tidak pernah berhenti. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Dan ada tiang-tiang yang juga fungsinya, tujuannya supaya mereka tidak bisa keluar. Jadi apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat terakhir ini menggambarkan betapa dahsyatnya siksaan di dalam neraka. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka, maka tujuannya adalah untuk menumbuhkan sifat khauf kita, untuk menumbuhkan rasa takut kita. Dan rasa takut yang paling hakiki itu adalah rasa takut ketika kita sendirian. Rasa takut di saat tidak ada yang melihat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rasa takut yang paling tinggi kedudukannya. Dan inilah rasa takut yang mendatangkan banyak manfaat. Di antaranya dengan rasa takut yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan atas dosa yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan gaib, dalam keadaan tidak ada yang melihatnya kecuali hanya Allah, maka lahum maghfirah wa ajrun kabir, baginya ampunan dan ganjaran yang besar. Kalau dalam Al-Quran kita temukan ajrun kabir, ajran azima, ajran karima, maka yang dimaksud dengan itu semua adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita juga minta kepada Allah, semoga kita diberikan khasyah, rasa takut, terutama di saat-saat kita tidak terlihat oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini selain Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang harta tadi, supaya kita menjaga diri kita
dalam hal mencintai harta. Allah tidak melarang kita untuk menghilangkan rasa cinta kita kepada harta, karena itu memang bahagian dari tabiat yang tidak bisa manusia lepas darinya. Manusia punya syahwat, dan syahwat itu Allah adakan dalam diri manusia berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Karena syahwat itulah kita bekerja. Karena kita ingin makan maka kita bekerja. Kalau orang tidak punya syahwat bahaya juga. Dia tidak akan bekerja, dia akan malas dan tidak akan bekerja. Tapi karena syahwat maka manusia berusaha, manusia bekerja. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan. Bahwa ketika kita ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, maka kita harus selalu memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain di dalam surah Al-Humazah seperti yang disebutkan di awal, wailul likulli humazatil lumazah, di antara bentuk humazah dan lumazah itu adalah al-ghibah, menyebutkan keburukan orang lain. Menyebutkan keburukan orang lain meskipun itu adalah kebenaran, maksudnya meskipun yang kita ucapkan itu sesuatu yang benar-benar ada pada orang itu, maka itu juga termasuk dalam kategori ghibah. Maka kita menjauhi hal tersebut dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut, karena orang yang menjadikan ghibah sebagai ciri khasnya atau kebiasaannya, maka ini adalah tanda-tanda keburukan, tanda keburukan pada orang tersebut. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti agar kita jangan mengikuti orang yang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'im binamim." Jangan mengikuti orang yang banyak bersumpah, karena orang yang banyak bersumpah itu biasanya orang yang suka berdusta. Karena setiap kali berbicara ia harus bersumpah karena orang sudah tidak percaya kepada dirinya. Meskipun tidak diharamkan bersumpah, tapi setiap kali bicara bersumpah, maka itu bukanlah suatu kebaikan. Hallafin mahin, hammazin masya'im binamim, yang suka mencelah. Orang yang menyebutkan keburukan orang lain itu adalah suka mencelah. Masya'im binamim, dia berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Ini adalah sifat buruk yang kaum muslimin harus menjauhinya. Karena untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki itu adalah orang yang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Maksudnya selamat dari lisannya, orang tersebut tidak pernah melakukan atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan lisan yang berhubungan dengan hak kepada sesama manusia. Dan yang seperti ini tidak mungkin dapat kita wujudkan kecuali berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhtiar dari diri kita. Jadi ketika kita berada dalam suatu majelis atau sedang berbincang-bincang dengan saudara kita atau teman kita dan pembicaraan itu sudah mengarah kepada membicarakan keburukan orang lain, maka ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mengalihkan pembicaraan itu atau kita meninggalkan majelis tersebut. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan, di mana hamba Allah yang istimewa di sisinya itu adalah hamba Allah yang ketika bertemu dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, mereka menyelamatkan dirinya, mereka memuliakan dirinya dengan menghindari ucapan-ucapan tersebut. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.